Kisah nyata horor pesugihan gadis anak kepala desa di Madura, kesedihan di balik keberhasilan. Awal mula ambisi. Di sebuah desa kecil yang terletak di tepi pantai Madura, Sarina adalah simbol harapan dan ekspektasi. Usianya yang baru menginjak 20 tahun menempatkannya dalam fase kehidupan di mana dunia seakan terbuka lebar. Sebagai anak semata wayang kepala desa, Sarina hidup dalam lingkup yang penuh perhatian, namun juga tekanan. Kehidupan sehari-harinya dipenuhi dengan harapan dari orang-orang di sekelilingnya. Semua orang ingin melihatnya sukses, dan statusnya menjadi beban yang terkadang sulit dipikul. Sarina adalah mahasiswi di sebuah universitas terdekat, dan dia bangga bisa mengenyam pendidikan, sesuatu yang tidak dimiliki oleh banyak wanita di desanya. Namun, di balik kebanggaannya, ada rasa cemas yang menghantuinya. Masyarakat desa yang konservatif seringkali mengharapkan agar dia kembali untuk membantu mengurus desa dan menjaga tradisi. Dalam pandangan mereka, pendidikan tinggi seharusnya tidak mengubah perannya sebagai wanita dalam masyarakat. Sarina merasakan ketidaksesuaian antara ambisinya untuk mengeksplorasi dunia dan harapan yang menempel padanya. Setiap malam, setelah menghabiskan waktu di kampus, Sarina sering duduk di beranda rumahnya, merenung di bawah langit berbintang. Dia menyaksikan para pedagang yang menjajakan barang dagangan mereka di pasar malam, berinteraksi dengan warga desa yang selalu penuh semangat. Namun, di tengah keceriaan itu, Sarina tercengang oleh cerita-cerita menakutkan yang sering dia dengar. Cerita tentang pesugihan, praktik mistis yang menjanjikan kekayaan dengan harga yang mengerikan. Salah satu malam, saat dia berkumpul dengan teman-temannya, salah satu dari mereka mulai menceritakan kisah tentang seorang pedagang ikan bernama Pak Rudi. Dikenal sebagai pedagang yang rajin, Pak Rudi tiba-tiba saja menjadi kaya raya setelah menjalani ritual pesugihan. Namun, cerita berakhir tragis ketika nyawa sahabatnya yang menjadi tumbal harus melayang. Masyarakat desa mulai membicarakan kisah tersebut dengan suara berbisik, seolah-olah mereka takut menarik perhatian makhluk gaib yang terlibat. Mendengar kisah itu, Sarina merasakan getaran di dalam dirinya. Dia merasa terpesona sekaligus ngeri. Di satu sisi, kekayaan adalah sesuatu yang diinginkannya, tetapi di sisi lain, dia teringat akan harga yang harus dibayar. Dalam pikirannya, ambisi untuk hidup lebih baik mulai menggerogoti ketakutannya. Sarina ingin keluar dari bayang-bayang ekspektasi masyarakat dan menjadi seseorang yang dihormati tidak hanya sebagai anak kepala desa, tetapi sebagai individu yang sukses. Keesokan harinya, saat pergi ke kampus, Sarina tidak bisa berhenti memikirkan tentang pesugihan. Dia melihat wajah-wajah pedagang di pasar dengan cara yang berbeda. Setiap kali dia mendengar tawa riang mereka, ada bayangan ketakutan yang mengintai. Sarina mulai mempertanyakan, apakah ada cara untuk mendapatkan kekayaan tanpa harus mengorbankan seseorang. Namun, seiring pertanyaan itu muncul, semakin kuat rasa penasaran dan ambisinya. Di tengah kebingungan dan ketertarikan itu, Sarina merasakan sebuah panggilan yang tak terhindarkan. Dia mulai mencari informasi tentang Dukun Joko, seorang dukun yang terkenal dengan ritual pesugihan. Dengan pikiran yang berputar, Sarina memutuskan untuk mempelajari lebih lanjut tentang pesugihan dan semua konsekuensinya. Dalam benaknya, dia berharap menemukan jalan untuk mencapai semua yang dia impikan tanpa harus terjebak dalam kutukan yang menakutkan. Perjuangan Sarina baru saja dimulai, dan langkah-langkahnya menuju dunia yang penuh misteri dan bahaya akan membawanya ke dalam sebuah perjalanan yang mengubah hidupnya selamanya. Dalam pencariannya akan kekayaan, dia harus menghadapi dilema moral yang akan menghantuinya sepanjang hidup. Pertemuan tak terduga, hari-hari berlalu, dan keinginan Sarina untuk memahami lebih dalam tentang pesugihan semakin membara. Ketika malam menjelang dan desa mulai sunyi, pikirannya tak bisa lepas dari kisah-kisah menyeramkan yang sering dia dengar. Dalam hatinya, dia merasa terjebak antara keinginan untuk sukses dan rasa takut akan konsekuensi dari tindakan tersebut. Akhirnya, Sarina memutuskan untuk mencari tahu lebih jauh tentang Dukun Joko, sosok yang dikenal memiliki kemampuan untuk menghubungkan manusia dengan kekuatan gaib.
Dukun Joko adalah seorang pria tua yang tinggal di pinggir desa, jauh dari keramaian. Kabar tentang dirinya sudah menyebar ke seluruh desa, banyak orang datang kepadanya untuk meminta bantuan. Sarina mendengar bahwa Dukun Joko memiliki banyak pengikut, orang-orang yang terpesona oleh kekayaan yang ditawarkannya. Dalam pikirannya, Sarina membayangkan sosok Dukun Joko yang misterius, seorang yang mampu mengubah nasib seseorang hanya dengan ritual tertentu. Suatu malam, Sarina memberanikan diri untuk mengunjungi Dukun Joko. Dia mengenakan pakaian sederhana, berdoa agar tidak bertemu dengan orang lain yang mengenalnya. Saat tiba di rumah dukun, suasana terasa mencekam. Lampu yang remang-remang dan bau dupa menyelimuti ruangan, menciptakan atmosfer yang membuatnya merinding. Dukun Joko menyambutnya dengan tatapan tajam yang seolah bisa menembus jiwa. "Selamat datang, Sarina," kata Dukun Joko dengan suara dalam dan tenang. "Aku sudah menunggu kedatanganmu." Sarina terkejut dan merasa seperti dia telah tersadarkan dari mimpinya. "Bagaimana Anda tahu nama saya?" tanyanya, sambil berusaha menjaga ketenangan. Dukun Joko tersenyum misterius. Di desa ini, banyak yang mencari jalan menuju kekayaan, tetapi tidak semua berani mengambil langkah. "Aku merasakan ketulusan dalam dirimu, tetapi juga ada ambisi yang kuat." Sarina menelan ludahnya, merasa terjebak antara rasa ingin tahunya dan ketakutan yang menyelimutinya. "Saya ingin tahu tentang pesugihan," katanya dengan suara bergetar. "Saya ingin mengubah hidup saya." Dukun Joko mengangguk. Pesugihan adalah jalan yang penuh risiko. Banyak yang telah mencobanya, tetapi tidak semua berhasil. "Apa kamu siap menghadapi konsekuensi dari setiap pilihan yang kamu buat?" Sarina merasa berdebar. Ini adalah saat yang menentukan. Dalam hatinya, dia tahu bahwa ambisinya untuk mendapatkan kekayaan lebih besar daripada ketakutannya. "Ya, saya siap," jawabnya tegas, meskipun ada keraguan yang menyelinap di dalam hatinya. Dukun Joko mulai menjelaskan tentang berbagai metode pesugihan. Ia bercerita tentang ritual yang melibatkan tumbal dan sesaji. Sarina mendengarkan dengan seksama, merasakan daya tarik yang kuat dalam kata-kata Dukun Joko. Dia menjelaskan bahwa untuk mendapatkan kekayaan, seseorang harus memberikan sesuatu yang berharga, dan seringkali itu adalah nyawa seseorang yang terdekat. "Ritual ini melibatkan persetujuan dari kekuatan gaib," lanjut Dukun Joko. "Kamu harus memberikan tumbal, dan dalam prosesnya, kamu akan mendapatkan kekayaan yang tak terbayangkan. Namun, ingatlah, harga yang harus dibayar tidak selalu sebanding dengan apa yang kamu dapatkan." Sarina merasakan keringat dingin mengalir di tengkuknya. Dia membayangkan wajah Rudi, sahabatnya yang selalu mendukungnya. Dia tahu bahwa tumbal biasanya adalah orang yang memiliki ikatan emosional. Rasa bersalah mulai melanda hatinya, tetapi keinginan untuk memiliki kehidupan yang lebih baik memaksa dia untuk terus mendengarkan. "Dalam ritual ini, kamu akan memberikan sesaji, makanan, minuman, dan benda-benda yang dianggap suci. Namun, kamu juga harus siap untuk melepaskan sesuatu yang berharga," Dukun Joko menambahkan, matanya menatap tajam ke arah Sarina. Mendengar hal itu, Sarina merasakan gejolak di dalam jiwanya. Dia mulai mempertanyakan keputusan yang akan diambilnya. Apakah dia benar-benar siap untuk mengorbankan nyawa orang lain demi kekayaan? Namun, saat dia melihat ke belakang, kehidupan yang monoton dan penuh ekspektasi terasa jauh lebih menakutkan daripada bayang-bayang pesugihan. Setelah berbincang lama, Sarina akhirnya memutuskan untuk melanjutkan perjalanan ini. Dia merasa terjebak dalam jaring antara ambisi dan moralitas. Dengan tekad yang membara, dia berjanji kepada dirinya sendiri untuk menemukan cara lain jika hal ini tidak berjalan sesuai harapannya. Saat pulang, Sarina merasa campur aduk. Dia telah melangkah ke dalam dunia yang penuh misteri, dan langkah selanjutnya akan menentukan takdirnya. Dalam perjalanan pulang, dia merenung, memikirkan betapa mudahnya menggoda diri sendiri dengan janji kekayaan. Namun, di dalam hatinya, dia tahu bahwa jalan yang dia pilih bukanlah tanpa risiko. Dia harus bersiap menghadapi segala konsekuensi yang mungkin muncul, baik itu kebahagiaan atau kedukaan. Keputusan penuh penyesalan,
Setelah pertemuannya dengan Dukun Joko, Sarina tidak bisa menghentikan pikirannya tentang pesugihan. Setiap malam, saat dia terbaring di tempat tidurnya, bayangan kekayaan dan kehidupan yang lebih baik terus menghantuinya. Dia membayangkan bagaimana jika toko kerajinan tangannya menjadi sukses besar, bagaimana dia bisa memberikan kehidupan yang lebih baik untuk orang tuanya, dan bagaimana pandangan masyarakat terhadapnya akan berubah. Namun, di balik semua itu, ada rasa takut yang terus mengintai. Akhirnya, Sarina memutuskan untuk mengambil langkah yang berani. Dia kembali ke Dukun Joko untuk mempersiapkan ritual pesugihan. Dengan hati yang berdebar, Sarina mengumpulkan semua barang yang diperlukan, makanan, minuman, dan beberapa benda yang dianggap suci oleh Dukun Joko. Dia merasa seolah-olah sedang berdiri di tepi jurang, siap melompat tanpa tahu apa yang akan terjadi. Saat malam ritual tiba, Sarina merasa campur aduk antara ketegangan dan harapan. Dia mengenakan pakaian putih, simbol kesucian dan niat baik. Dalam perjalanan menuju tempat ritual, dia berdoa dalam hati, berharap agar semuanya berjalan lancar. Sarina tiba di tempat yang telah ditentukan, sebuah hutan kecil di pinggir desa, tempat di mana Dukun Joko biasanya melakukan ritual. Dukun Joko sudah menunggu, dan suasana di sekitar mereka terasa mistis. Aroma dupa memenuhi udara, dan cahaya lilin berkelap-kelip menciptakan bayangan aneh di sekelilingnya. Sarina merasa terasing dari dunia luar, seolah dirinya berada di dimensi lain. Dukun Joko mulai mengatur sesaji di altar sederhana yang terbuat dari batu. "Siapkan dirimu, Sarina," katanya dengan suara serak. "Kita akan memanggil kekuatan yang akan memberimu kekayaan. Ingat, kamu harus ikhlas dalam memberikan tumbal." Sarina menelan ludahnya. Dia tahu bahwa tumbal yang dimaksud adalah salah satu orang terdekat. Dalam pikirannya, wajah Rudi muncul, sahabatnya yang paling dekat. Rasa bersalah mulai menyelimuti hatinya, tetapi dia berusaha menepisnya. "Ini semua untuk masa depanku," pikirnya. "Aku harus melakukannya." Saat ritual dimulai, Dukun Joko mengucapkan mantra-mantra yang tidak bisa Sarina pahami. Dia merasa terpesona tetapi juga ketakutan. Dalam suasana yang semakin intens, Sarina merasakan kehadiran sesuatu yang tak terlihat di sekitarnya. Dia berdoa, meminta agar kekuatan yang dipanggil mendengarkan niat baiknya dan memberinya kekayaan yang diinginkan. Setelah beberapa saat, Dukun Joko menghentikan mantra dan menatap Sarina dengan serius. "Sekarang, kamu harus memilih tumbalmu," katanya. Sarina merasa tercekik oleh kata-kata itu. Di dalam hatinya, dia berjuang melawan rasa bersalah dan keinginannya untuk sukses. Dengan berat hati, Sarina akhirnya memutuskan untuk menggunakan Rudi sebagai tumbal, meskipun dia tahu betapa sulitnya hal itu. Dalam keadaan putus asa, dia berdoa agar Rudi tidak menderita dan bahwa semua ini adalah untuk kebaikan masa depan mereka berdua. Dalam pikirannya, dia mulai membayangkan bagaimana hidup mereka akan berubah setelah ritual ini berhasil. Setelah ritual selesai, Sarina merasakan gelombang energi yang menyelimuti dirinya. Dalam hitungan hari, toko kerajinan tangannya mulai ramai dikunjungi. Pendapatannya meningkat pesat, dan masyarakat desa mulai mengagumi kesuksesannya. Sarina merasa bahagia, tetapi di dalam hatinya, ada rasa cemas yang terus menghantuinya. Dia tidak bisa mengabaikan rasa bersalah yang terus-menerus mengintai. Namun, kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Beberapa minggu setelah ritual, Rudi mengalami kecelakaan tragis. Dia adalah satu-satunya teman yang selalu ada di samping Sarina, dan mendengar kabar itu membuat hatinya hancur. Rasa sakit yang dia rasakan jauh lebih dalam daripada apapun yang pernah dia bayangkan. Sarina merasa, seolah seluruh dunia runtuh di sekelilingnya, dan semua kebahagiaan yang dia raih terasa hampa. Sarina terbangun setiap malam dengan mimpi buruk tentang Rudi. Setiap kali dia melihat wajah-wajah bahagia di pasar, dia teringat akan nyawa yang hilang. Dia mulai merasa terasing dari orang-orang di sekelilingnya, terjebak dalam jaring penyesalan yang tak berujung. Setiap tawa dan sorakan yang dia terima terasa seperti kutukan, mengingatkannya pada harga yang telah dia bayar. Dia berusaha untuk terus melanjutkan hidup,
tetapi kesedihan dan rasa bersalah menghantuinya setiap saat. Sarina tahu bahwa dia telah mengorbankan sahabat terbaiknya demi kekayaan, dan sekarang dia harus menghadapi konsekuensi dari keputusan yang diambilnya. Dalam langkahnya menuju kesuksesan, dia merasa kehilangan bagian dari dirinya yang tidak akan pernah bisa kembali. Di tengah kebahagiaan yang semu, Sarina menyadari bahwa kekayaan yang diraihnya bukanlah apa yang dia inginkan. Dia terjebak dalam penyesalan yang mendalam, dan tidak ada yang bisa mengembalikan semua yang telah hilang. Dia merasa terdampar, terjebak antara ambisi dan moralitas, dan tidak tahu bagaimana cara melanjutkan hidup dengan beban yang begitu berat di dalam hatinya. Dampak yang menghantui. Kehidupan Sarina berubah drastis setelah ritual pesugihan itu. Meskipun dia kini menjadi salah satu pedagang kerajinan tangan terlaris di desa, keberhasilan yang diraihnya terasa sangat hampa. Setiap kali dia melihat tumpukan uang dan barang dagangan yang menggunung, bayangan Rudy selalu menghantuinya. Dia tidak bisa melupakan senyuman sahabatnya yang selalu ceria dan dukungannya yang tulus. Sarina merasa seolah-olah dia terjebak dalam siklus kesuksesan yang menyedihkan. Masyarakat desa mulai mengagumi Sarina. Mereka melihatnya sebagai simbol keberhasilan, seorang gadis muda yang mampu mengubah nasibnya dengan kerja keras. Namun, di balik semua itu, Sarina merasakan ketidaknyamanan yang mendalam. Setiap kali seseorang memujinya, dia merasa seperti berbohong. Dia tahu betapa mahalnya harga yang harus dibayar untuk mendapatkan semua itu. Sarina mulai mengisolasi diri. Dia tidak lagi berkumpul dengan teman-temannya di pasar malam, tidak lagi tertawa atau berbagi cerita. Dia merasa terasing dalam dunia yang seharusnya penuh keceriaan. Tidur malamnya selalu terganggu oleh mimpi buruk. Dalam mimpinya, Rudy muncul dengan wajah penuh kesedihan, seolah-olah menuntut penjelasan darinya. Sarina terbangun dengan keringat dingin, merasa tercekik oleh rasa bersalah yang terus menghantuinya. Meskipun pendapatannya meningkat, Sarina tidak bisa menghabiskan uangnya dengan tenang. Dia merasa bahwa setiap lembar uang yang dia pegang adalah hasil dari nyawa yang hilang. Ketika dia berbelanja untuk kebutuhan sehari-hari, dia seringkali melihat orang-orang di sekelilingnya dengan tatapan penuh rasa kasihan. Mereka tidak tahu apa yang telah terjadi, tetapi Sarina merasakan tatapan mereka menembus jiwanya, mengingatkannya pada keputusan yang telah dia ambil. Suatu hari, saat berjalan di pasar, Sarina melihat seorang ibu tua yang menjual makanan. Ibu itu tampak lemah dan lapar, dan hatinya tergerak. Sarina merasa tergerak untuk membantu, tetapi saat dia mendekat dan memberikan uang, wajah ibu itu tiba-tiba berubah. Dia menatap Sarina dengan mata yang penuh rasa sakit dan kemarahan, seolah-olah melihat ke dalam hatinya yang gelap. Sarina mundur, merasakan ketakutan yang melanda dirinya. Apakah orang lain juga bisa merasakan beban yang dia bawa? Sarina berusaha untuk mengalihkan pikirannya dengan bekerja lebih keras. Dia menciptakan lebih banyak kerajinan tangan dan mempekerjakan beberapa orang untuk membantunya. Namun, semakin dia bekerja, semakin besar rasa cemas yang menyelimuti hatinya. Dia merasa bahwa setiap langkah yang diambil semakin menjauhkan dirinya dari kebahagiaan sejati. Suatu malam, saat duduk sendirian di toko, Sarina tidak bisa menahan rasa sakit di hatinya. Dia mulai menangis, merasakan keputusasaan yang mendalam. Dia memutuskan untuk menemui Dukun Joko lagi, berharap bisa menemukan cara untuk menebus kesalahannya. Dalam pertemuan itu, Dukun Joko terlihat lebih tua dan lelah. Kekayaan yang kamu cari tidak datang tanpa harga, katanya dengan suara serak. Kamu telah mengambil sesuatu yang berharga, dan sekarang kamu harus menghadapi konsekuensinya. Sarina merasa tercekik oleh kata-kata itu. Apa yang bisa saya lakukan untuk memperbaikinya? Bagaimana saya bisa menebus kesalahan saya? Tanyanya, suaranya bergetar. Dukun Joko menggelengkan kepala. Tidak ada cara untuk mengembalikan yang telah hilang. Kamu harus hidup dengan beban ini selamanya. Namun, jika kamu ingin mengurangi rasa bersalahmu, kamu dapat melakukan kebaikan untuk orang lain. Tetapi ingat, kebaikan yang tulus harus datang dari hati. Sarina pulang dengan perasaan campur aduk. Dia ingin membantu orang lain,
tetapi dia tahu bahwa tak ada yang bisa menghapus rasa sakit yang dia rasakan. Di dalam hatinya, dia menyadari bahwa setiap kebaikan yang dia lakukan tidak akan pernah bisa menggantikan Rudy yang telah hilang. Dalam perjalanan pulang, Sarina merenungkan kata-kata Dukun Joko. Dia merasa terjebak dalam jebakan yang diciptakannya sendiri. Meskipun dia memiliki kekayaan yang melimpah, dia merasa sangat miskin dalam hal kebahagiaan dan kedamaian batin. Dia ingin bebas dari rasa bersalah yang menggerogoti jiwanya, tetapi setiap usaha untuk melupakan justru mengingatkan dia pada harga yang harus dibayar. Hari-hari berlalu, dan meskipun Sarina berusaha untuk terus bergerak maju, bayangan Rudy selalu ada di setiap sudut kehidupannya. Dia merindukan sahabatnya dan berharap dia bisa melakukan segalanya dengan cara yang berbeda. Dalam pencariannya untuk mendapatkan kembali kebahagiaan, Sarina harus menghadapi kenyataan pahit bahwa semua yang dia miliki sekarang adalah hasil dari pilihan yang mengerikan. Dengan setiap langkah yang dia ambil, Sarina semakin merasakan beban penyesalan yang tak terhindarkan. Dalam perjalanan menuju kekayaan, dia kehilangan bagian terpenting dari dirinya, persahabatan, cinta, dan kedamaian. Kini, dia terjebak dalam labirin kesedihan dan kesepian, mencari jalan keluar yang tampaknya tidak ada. Akhir yang menyedihkan, waktu berlalu, dan meskipun Sarina telah berusaha keras untuk mengisi kekosongan di hatinya, rasa sakit dan penyesalan tetap menghantuinya. Dia menghabiskan hari-harinya di toko kerajinan tangan, dikelilingi oleh barang-barang yang indah, tetapi semuanya terasa kosong. Kecemerlangan kerajinan yang diproduksinya tidak mampu menutupi kegelapan yang menyelimuti jiwanya. Setiap kali dia melayani pelanggan, senyum yang dipaksakan terasa semakin berat. Masyarakat desa yang dulu mengaguminya kini mulai meragukan kehadirannya. Desas-desus tentang pesugihan mulai beredar, dan meskipun tidak ada yang secara terbuka menuduhnya, tatapan curiga di antara mereka membuatnya merasa terasing. Sarina merasa seperti penjahat di dalam cerita yang dia sendiri tulis, terjebak dalam jaring yang dia buat. Suatu malam, saat Sarina duduk sendirian di toko, dia mendengar suara ketukan di pintu. Ketika dia membuka pintu, dia terkejut melihat sosok seorang wanita tua, wajahnya penuh kerut dan mata yang tajam. "Aku datang untuk memberitahumu sesuatu," katanya, suaranya bergetar. "Kekayaan yang kau miliki tidak akan bertahan lama. Apa yang kau ambil, akan kembali padamu dengan 2 kali lipat." Sarina merasa tercekik oleh kata-kata itu. "Apa maksud Anda?" tanyanya, merasa ketakutan menyelimutinya. Wanita tua itu hanya tersenyum sedih dan menghilang ke dalam kegelapan malam. Sarina merasa hatinya berdegup kencang, merasakan bahwa peringatan itu mungkin adalah kebenaran yang tidak ingin dia akui. Hari-hari berikutnya, Sarina semakin terpuruk dalam kesedihan. Dia mulai merasakan dampak dari keputusan yang diambilnya. Setiap kali dia melihat bayangan Rudy di tempat-tempat yang mereka kunjungi bersama, rasa bersalahnya semakin dalam. Dia merasa seperti hantu yang berkeliaran di antara orang-orang hidup, berusaha menyembunyikan luka yang tidak pernah sembuh. Pada malam bulan purnama, Sarina memutuskan untuk pergi ke tempat Rudy biasa duduk. Dia ingin merasakan kehadiran sahabatnya, meskipun dia tahu bahwa itu hanya akan menambah rasa sakit. Saat dia duduk di bangku kayu, kenangan indah bersama Rudy melintas di benaknya. Dia teringat tawa mereka, harapan mereka untuk masa depan, dan semua impian yang kini hancur. Di tengah kesedihan itu, Sarina mulai merasakan sesuatu yang aneh. Angin berhembus kencang, dan dia merasakan kehadiran yang familiar. Dengan tiba-tiba, dia merasa seolah Rudy ada di sampingnya. "Sarina," suara lembutnya terdengar, "kenapa kamu melakukan ini? Kenapa kamu memilih jalan ini?" Air mata mengalir di pipi Sarina. "Aku tidak tahu, Rudy. Aku hanya ingin hidup lebih baik. Aku ingin meraih mimpi-mimpiku. Tapi sekarang, aku hanya merasa hampa. Kesuksesan yang dibangun di atas penderitaan orang lain tidak akan pernah membawa kebahagiaan," Rudy menjawab, suaranya penuh penyesalan. "Kamu harus hidup dengan pilihanmu, tetapi ingatlah bahwa ada jalan untuk memperbaikinya." Sarina merasa tercekik oleh kata-kata itu. Dia tahu bahwa Rudy benar.
Dia harus menghadapi konsekuensi dari tindakannya. Dalam keputusasaannya, Sarina bertekad untuk melakukan kebaikan, meskipun dia tahu bahwa tidak ada yang bisa mengembalikan Rudy. Keesokan harinya, Sarina memutuskan untuk membuka toko kerajinan tangannya sebagai tempat untuk membantu masyarakat. Dia mulai memberikan sebagian dari pendapatannya kepada mereka yang membutuhkan, menyelenggarakan bazar amal, dan mengajak orang-orang untuk bersama-sama meningkatkan kualitas hidup di desa. Namun, setiap kali dia berbuat baik, dia merasakan kekosongan yang tidak bisa diisi. Meskipun Sarina berusaha untuk menebus kesalahannya, bayangan Rudy selalu menghantuinya. Dia merasa bahwa semua kebaikan yang dia lakukan tidak cukup untuk menebus nyawa yang hilang. Dia terjebak dalam lingkaran penyesalan yang tidak pernah berakhir. Suatu malam, saat bulan bersinar terang, Sarina kembali ke tempat di mana dia pertama kali melakukan ritual. Dengan hati yang penuh rasa bersalah, dia berdoa, berharap agar Rudy bisa memaafkannya. Dia merasakan angin berhembus lembut, dan seolah ada jawaban yang tidak terucapkan. Namun, saat dia pulang, dia merasa semakin berat. Rasa bersalah dan kesedihan tidak pernah bisa pergi. Dia menyadari bahwa setiap langkah yang dia ambil, setiap kebaikan yang dia lakukan, tidak akan pernah bisa mengembalikan apa yang telah hilang. Akhirnya, Sarina terbangun pada suatu malam dengan perasaan yang tidak bisa dia jelaskan. Dia merasa seperti terjebak di antara dua dunia, dunia yang penuh dengan kesedihan dan penyesalan, dan dunia yang seharusnya penuh dengan kebahagiaan. Dia merasa sangat lelah, seolah seluruh beban hidupnya menghimpitnya. Dalam keheningan malam, Sarina membuat keputusan yang menyedihkan. Dia ingin mengakhiri semua rasa sakit ini. Dia ingin bebas dari beban penyesalan yang terus menghantuinya. Dalam ketenangan, dia merasakan kehadiran Rudy yang menuntunnya, dan untuk pertama kalinya, dia merasa seolah-olah sahabatnya memaafkannya. Sarina mengakhiri hidupnya dengan harapan menemukan kedamaian yang telah lama hilang. Dalam langkah terakhirnya, dia mengucapkan selamat tinggal kepada dunia yang telah dia huni, meninggalkan semua harapan dan impian yang pernah dia genggam. Kisah Sarina berakhir dengan kesedihan dan kehilangan. Dia menjadi contoh nyata dari bagaimana keinginan untuk meraih kekayaan dapat membawa seseorang ke dalam kegelapan, dan bagaimana harga yang harus dibayar bisa menjadi lebih dari sekadar materi. Dalam pencariannya akan kekayaan, Sarina tidak hanya kehilangan sahabatnya, tetapi juga dirinya sendiri.